Ternyata, orang yang akan kaya raya dalam hidupnya, dan orang yang akan miskin selama hidupnya memiliki ciri dan tanda. Memiliki tanda yang bisa dilihat dari wajahnya. Memiliki tanda yang bisa diketahui dari apa yang sering dibicarakan dalam lingkungan pergaulannya, dan memiliki tanda yang bisa dilihat dari kebiasaan hidup yang dilakukannya. Tanda yang pertama, yaitu tanda yang bisa dilihat dari wajah. Informasi ini dilansir dari Journal of Personality and Social Psychology. Dijelaskan bahwa orang yang akan kaya dalam hidupnya memiliki wajah yang cenderung bahagia, wajah yang selalu terlihat percaya diri. Sedangkan orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya, wajahnya akan sering terlihat asam dan selalu terlihat tidak percaya diri. Tanda yang kedua, yaitu memiliki sifat pelit. Tidak ada manusia yang mau dikatakan bahwa dirinya pelit. Dan tidak ada orang yang menyadari bahwa dirinya ternyata adalah manusia yang pelit. Karena pelit adalah sifat, dan yang disebut sifat adalah cara berpikir yang melekat pada diri seseorang. Ciri dari orang pelit yang bisa dilihat dalam pergaulan sehari-hari, yaitu orang yang selalu mengaku hidupnya sedang susah. Selalu mengaku susah, semata supaya tidak dimintai bantuan, oleh temannya. Selalu mengaku tidak punya uang. Selalu mengaku tidak punya uang saat di tongkrongan, semata supaya tidak ikut patungan untuk membeli segelas kopi atau sepotong makanan saat berkumpul dengan teman dan tetangga. Karena orang yang pelit adalah orang yang sangat perhitungan, bahkan hanya untuk segelas kopi dan sepotong makanan. Sifat pelit bisa menutup pintu rezeki. Jika tidak ingin menjadi orang miskin dalam seumur hidup, maka buang sifat pelit. Dan orang yang memiliki sifat pelit juga akan sangat menyukai yang gratisan, sangat menyukai dan selalu berharap traktiran. Tanda yang ketiga, yaitu sering membicarakan kesusahan hidupnya. Orang yang sering membicarakan kesusahan hidupnya adalah termasuk dari ciri dari orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya. Contoh dari pembicaraan orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya yaitu sering berbicara bahwa dirinya sedang tidak memiliki simpanan uang, sering berbicara bahwa untuk makan sehari-hari keluarganya kekurangan. Jadi jika tidak ingin menjadi miskin seumur hidup, tidak perlu membicarakan kesusahan hidup kepada orang lain. Karena yang bisa membuat lepas dari kesusahan hidup yang sedang dialami adalah kerja keras, bukan keluh kesah. Tanda yang keempat, yaitu sering mengungkit jasa, mengharap balas jasa dari perbuatan baik yang pernah dilakukannya. Semua perbuatan baik yang dilakukan untuk orang lain, sebaiknya dilakukan dengan ikhlas, supaya tidak selalu diingat, dan supaya tidak mengharap balasan. Karena orang yang sering mengharap balasan dari perbuatan baik yang pernah dilakukan, adalah termasuk dari tanda orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya. Tanda yang kelima, yaitu bermental gratisan. Ada perbedaan antara orang yang mendapat sesuatu yang gratis dengan orang yang bermental gratisan. Orang yang mendapat sesuatu yang gratis biasanya tidak dengan sengaja. Contohnya mendapat hadiah, mendapat tips tanda terima kasih. Sedangkan orang yang bermental gratisan adalah orang yang selalu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Bahkan bisa rela antri panjang demi mendapat sesuatu yang gratis. Tanda yang keenam, yaitu orang yang suka ngerumpi. Ngerumpi memang kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang miskin. Berkumpul di teras tetangga, sambil membicarakan keburukan teman yang lainnya, dianggap hiburan bagi mereka.
Karena itulah ngerumpi bisa menjadi ciri, bahwa jika setiap hari terlihat banyak orang berkumpul dan ngerumpi, maka dapat dipastikan lingkungan tersebut adalah lingkungan masyarakat miskin. Sebab orang kaya tidak punya waktu untuk ngerumpi, karena orang kaya apabila ada waktu luang akan dia gunakan untuk istirahat. Tanda yang ketujuh, yaitu sifat suka berbohong, besar omong, dan suka mengarang cerita palsu. Orang yang suka berbohong, orang yang besar omong, dan orang yang suka mengarang cerita palsu semata demi dikagumi oleh orang lain. Semuanya adalah sifat buruk yang justru akan membuat seseorang menjadi dikucilkan dalam lingkungan pergaulan. Jika dikucilkan dalam pergaulan, maka bisa membuat tertutupnya pintu rezeki. Tanda yang kedelapan, yaitu suka menjuluki orang lain dengan panggilan yang buruk. Memanggil orang lain dengan julukan yang buruk adalah salah satu tanda kebiasaan dan hobinya orang miskin. Kebiasaan dan hobinya orang yang bisa hidup dari warisan. Contoh memanggil orang lain dengan julukan yang buruk. Misal ada orang yang tidak memiliki rambut lalu dipanggil botak, ada orang bertubuh gemuk dipanggil gendut, memanggil orang lain dengan panggilan kribo, dan masih banyak lagi. Menjuluki orang lain dengan panggilan yang buruk adalah sifat tidak menghargai nama orang lain. Jika ada orang yang kebetulan memiliki peluang usaha, lalu dipanggil dengan julukan yang buruk, maka orang tersebut pasti tidak akan mengajak orang yang tidak menghargainya. Karena itulah menjuluki orang lain dengan panggilan yang buruk bisa menghambat rezeki. Tanda yang kesembilan, yaitu tidak membayar hutang tepat waktu. Orang yang rajin berhutang dan tidak membayar hutangnya tepat waktu, apalagi jika sampai lupa tidak membayar hutang, maka kebiasaan ini bisa menutup pintu rezeki. Selain bisa menutup pintu rezeki, memiliki hutang lupa tidak membayarnya, maka bisa membuatnya menjadi miskin dalam seumur hidupnya. Tanda yang ke-10, yaitu menyia-nyiakan makanan. Ini yang memang sulit dimengerti, yaitu sudah hidupnya miskin tapi suka membuang makanan, suka memubazirkan makanan. Pada saat makan, makanan yang diambil di piringnya sering tidak dihabiskan, lalu dibuang, adalah salah satu kebiasaan orang miskin. Itulah tanda dan ciri-ciri orang yang akan miskin dalam seumur hidupnya.